100.000. Nah, karena 100.000 lah yang dalam kantong. Kembali lagi di BDTV yang Cocomnian. Hari ini kita akan menelusuri seorang bapak-bapak nih yang kemarin sempat viral dan diberitakan bahwasannya bapak ini diberikan dompet oleh Pak Wali Kota kita, Bapak Helmi Hasan. Ikuti terus video selengkapnya dan cerita selengkapnya tetap di BDTV yang Cocomnian. Saya bukan, coba. Ini dompet saya. Ambil. Nggak ada dompet? Dompet kok nggak ada uang? Saat ini saya sudah ada di rumah Pak Lukman. Ayo ikuti kita untuk ketemu Pak Lukman. Oke, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Lukman yang tadi viral nih mengenai dompet ajaib ya Pak ya, yang tadi diberikan oleh Pak Helmi Hasan, Pak Wali Kota Bengkulu. Gimana Pak, Bapak Lukman kabarnya baik? Alhamdulillah. Jadi sempat tidak menyangka kalau Bapak akan viral hari ini. Tidak tahu. Tapi tadi secara spontan Bapak mengatakan seperti itu. Jadi tadi kan tentang mengenai dompet itu ceritanya seperti apa Pak? Dari awal ya? Ya dari awal, silakan Pak. Ya, dari awal kan. Jadi pertama itu kan Pak Helmi sampai ke kantor lurah, ya. Lurahan Beringin Raya tepatnya kan. Jadi waktu itu kan saya juga sebagai perangkat kelurahan yang paling bawah kan, Ketua RW. Jadi waktu itu kita langsung langsung ke pokoknya kan. Nah, jadi bertanyalah Pak Helmi ini kepada warga ini kan yang hadir kan, siapa yang mempunyai uang 2.000. Nah itu pertama kan, karena kotak amal udah ada di itu kan di depan tuh. Nah jadi 0823 waktu itu karena saya tidak punya sama sekali itu, tidak punya sama sekali kan. Nah, jadi siapa yang punya uang 2.000 untuk menyumbang ke dalam kotak amal tadi kan? Benar-benar. Jadi ada yang lain mengatakan saya punya 10.000. Sekarang berapa? Mau disumbangkan? Nah, dan tas yang lain kan masih ragu-ragu apa segala tahu kan? Siapa yang punya, yang nggak punya itu kan? Lanjutnya kan, siapa yang tidak punya uang 2.000? Kata Pak Wali gitu. Pak Wali. Nah, waktu itu secara spontanitas memang saya tidak punya sama sekali kan. Nah, saya tunjuk tangan aja. Nah, Bapak siapa nama? Saya Ketua RW kan, Pak Lukman. Itu saya yang kasih dompet ke Cik Eko, Pak Wali. Oh, langsung secara spontan. Langsung spontanitas itulah. Tidak ada apa jeda-jeda, tidak ada. Langsung spontanitas. Pak Wali berdiri langsung ngambil dompetnya di kantong kan, langsung letak di meja. Nah, ini dompet saya. Nah, saya akan berikan kepada Pak RW. Cuman isinya ini, yang kartu-kartu ini keluarkan dulu. Nah, keluarkan dulu kan. Nah, ini saya tidak tahu apa ada isinya, apa di dalam ini lagi. Tidak, kartu sudah ambil, ya kan? Apa surat menyurat sudah ambil kan? Nah, ini saya serahkan kepada Pak RW kan, ya kan? Nah, serahkan. Nah, jadi isinya ini, apapun isinya ini, uangnya berapa saya tidak hitung-hitung. Oh, tidak ada Bapak hitung sama tidak sekali. Main hitung-hitung sampai terima ke saya kan, langsung saya ambil kan tuh. Jadi sampai itu kan sudah saya ambil kan, saya simpan kan, karena itulah milik saya kan. Ya benar, kan saya dikasih. Ya tidak ada lagi milik orang lain, apalagi Pak Helmi yang punya, tidak sama sekali itu kan. Nah, milik saya, dompetnya saya punya, isinya saya punya juga. Cuman waktu itu sampai sekarang detik kok saya tidak hitung. Bapak tidak hitung sama sekali. Tidak hitung sama sekali. Ya. Nah, untuk apa saya hitung pikir saya? Ya, yang punya yang memberi ke saya Pak Wali aja tidak ngitung, apa saya hitung pula lagi. Ya kan? Jadi waktu itu kan, nah, singkat cerita kan, Pak Wali balik rombongan kan, tinggallah kami lagi di kelurahan. Nah, Pak Wali memberikan dekat saya, saya tidak hitung-hitung juga, Pak Wali tidak ngitung, saya tidak ngitung juga. Jadi saya umumkannya juga, langsung diumumkan, saya langsung umumkan di kantor lurah. Sekarang saya umumkan, tadi kan, nah di kantor lurah.
ada yang nangis banyak segala macam tadi kan. Nah, uang yang diberikan Pak Wali kepada saya berarti uang saya, dompetnya saya punya, uangnya saya punya. Pokoknya tidak ada Pak Wali lagi dan tidak ada orang lain yang punya. Nah, kini saya menghibahkan kepada masjid yang akan dibangun tadi, yang dihibahkan masjid, tanah masjid tadi kan, saya akan menimbunkan tanah, gitu kan, dengan uang ini. Nah, itu. Tapi proses pembangunannya sudah mulai berjalan? Belum atau? sama sekali. Oh, belum. Jadi orang yang menghibahkan cuman sebidang tanah ukuran sekian tadi kan. Nah, jadi masih sawah, rawa, belum ditimbun-timbun. Cuman ada ininya Jo, aku patok dari aku program Pak Wali gitu kan, yang sapu sakit jangan sampai tidak berobat. Oh ya benar, ada program Wali. Itulah saya senang dikit apa pemimpin ini kok yang mengaturkan situ. Tidak boleh sakit warganya, ya kan? Masyarakat tidak boleh sakit. Nah, harus sehat galau. Harus sehat segala. Ya, bagus nian itu. Itu yang saya pilih itu. Nah, jadi mulai dari itu kan, jadi warga apa masyarakat kan, carilah pemimpin itu yang benar-benar memimpin kita, yang tahu dekat kita, saya itu nak. Seperti contoh Iko Pak Wali gitu. Nah, itu kendak saya seperti itu. Bapak ada pesan untuk Pak Wali atau Pak Wawali, Pak? Boleh diungkapkan? Jadi untuk pesan saya kepada khusus kepada Pak Wali ya kan, sehat selalu. Mudah-mudahan doa seluruh warga Beringin Raya mendoakan Pak Wali sehat selalu, tidak kekurang satu apapun. Nah, sudah tu selalu berbanyak bersedekah. Mudah-mudahan sedekah ini yang membawa beliau ke tingkat yang lebih bagus lagi. Amin. Mudah-mudahan itu. Kepada warga masyarakat segala, insyaallah mendukung program kali ini. Alhamdulillah. Apakah ada yang Bapak pengen sampaikan untuk kita segala mengenai kalau sedekah itu penting, jangan neko-neko, Pak, silakan Pak. Jadi untuk warga seluruhnya, umat yang ada di dunia, bukan Islam aja, Kristen dan segala macam, ya kan? Jadi seluruh umat yang ada di dunia ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau Allah tidak menciptakan kita tidak ada apa-apa. Nah, jadi berbuat baiklah, sesama manusia berbuat baik. Nah, sudah itu apa yang dijanjikan Allah, pesan Allah laksanakan. Benar. Perintah Allah laksanakan. Kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah, mudah-mudahan yang di bawahnya seperti kita kok akan seperti Pak Wali tadi kan. Nah, kerjakan dulu perintah Allah, kerjakan dulu. Yang di bumi akan menolongmu. Nah, itu caranya. Itu padanya enggak. Itu kata Pak Wali kan, memang ada ikonnya kan saya. Tapi untuk yang pembangunan masjid tadi, harapan Bapak gimana, Pak? Harapan saya kan secara pribadi, mudah-mudahan tidak sekedar iko aja kan. Ya, Pak. Nah, itu kan jatuhnya pribadi saya yang menyumbang kan. Benar. Ya kan? Bukan ada yang lain kan, bukan lain, pribadi saya yang menyumbang. Kalau bisa yang lain ikut juga aja itu. Sesuai apa program tadi kan, program Pak Wali, sumbang 2.000. Yang 2.000 kok bisa membangunkan setinggi apa iko, apa ndak masjid setinggi mana, semegah mana, bisa dengan 2.000 ini tadi. Bisa apa memberantas kemiskinan, bisa mengobati penyakit dan segala macam. Banyak kegunaan uang 2.000 ini tadi. Inilah bagusnya. Nah Pak, seperti kita ketahui kemarin kan Bapak dapat hadiah nih dompet dari Pak Wali. Nah, dompet itu mau dijual nggak? Kalau diberi jangan dijual. Kalau diberi jangan dijual. Nah, kalau ada yang mau beli 10 juta, walaupun 1 miliar, walaupun 1 triliun, saya tidak akan jual itu aja. Jangan jual. Berarti dompet itu Bapak simpen untuk kenang-kenangan. Ada yang mau disampaikan untuk Pak Wali? Kalau saya, pribadi saya kan, alhamdulillah Pak Wali sudah mempercayai kepada saya kan, bukan sekedar titipan dunia, tapi titipan akhirat Pak Wali semuanya untuk kita umat Islam umumnya. Jadi harapan saya kepada Pak Wali, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur, memberikan rezeki yang mudah, iman yang serta takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina
seluruh umat yang ada di dunia. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Menurut Bapak, sosok Pak Wali ini gimana? Kalau menurut saya selaku pribadi, Pak Wali ini bukan saya memuji kan, ini pribadi saya luar biasa, orang yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat dari sepak terjang beliau, mulai dari yang saya tahu kan sebagai wali kota Bengkulu yang pertama sampai sekarang, luar biasa. Dari pembangunan, dari untuk mental manusia untuk menjadi dari yang tidak beriman menjadi iman, Nah, jadi ini kalau saya pribadi memang sangat luar biasa Pak Wali ini. Untuk kedepannya saya harapkan dia bisa memimpin. Ini pribadi saya ini yang lebih bagus lagi, bisa nomor 1 di provinsi ini. Nah Pak, ada nggak di sini yang masyarakat tuh masih kurang mampu, terus butuh bantuan, masih banyak nggak di wilayah itu? Kalau untuk masalah bantuan, seluruh manusia walaupun yang kaya masih tetap mau bantuan menjadi orang miskin. Yang sifat bantuan ini kaya menjadi miskin. Nah, yang kaya tadi maunya jadi miskin, mau dibantu. Nah, itu sifat manusia ini. Nah, tapi dia tidak terpikir itu kan, bagaimana ini. Nah, yang kaya ini supaya merata hidupnya gitu ya. Nah, seharusnya seperti itu. Jangan menimbun-nimbun. Kalau kita menguruk gunung, gunung sudah tinggi, uruklah lembah supaya sama rata. Saya belum dapat informasi Bapak imam masjid juga ya? Alhamdulillah ya. Untuk masjid yang di sini kan buka 24 jam. 24 jam. Untuk kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada kalau di daerah itu kan, khususnya di tempat saya di Palembang itu, anak-anak latihan rebana, itu ada nggak di sini? Kalau untuk rabana itu khusus ini kan wanita ya, ibu-ibu atau anak-anak santri kan. Tapi kalau untuk mengaji baca Quran ya, ada di sini. Tetapi seperti ini, saya kan di masjid perhubungan, masjid pemerintah namanya kan. Nah, ini di terminal Sungai Hitam ini kan. Jadi waktu itu kan masih terminal itu masih ramai kan. Nah, jadi seluruh orang-orang yang ada di sana, anak-anaknya, dia ngaji di masjid itu. Nah, tetapi sekarang kan sudah sepi. Nah, karena ada penggusuran waktu itu kan. Nah, jadi orang itu kan bubar, kita kemana-mana nggak tahu lagi. Jadi otomatis masjid itu sepi. Nah, kalau dikatakan nggak ada yang ngaji anak-anaknya kan susah juga, ada 1-2 kan gitu kan. Tapi dia sewaktu ramai dulu kan banyak itu, lebih dari 60. Yang jelas tidak lagi seperti sebelumnya. Iya benar itu.